Cristiano Ronaldo, the little boy from Madeira who made millions fall in love with the beautiful game. Cristiano Ronaldo, loved by millions, hated by some, feared by many. Cristiano Ronaldo, the name evocative of the beautiful game itself. Each touch, each goal, a poem untold. Whenever they doubted, he delivered. With every touch, every goal, he carved his name on the walls of greatness. The wonderful record breaker, a goal-scoring machine, glorious in the air. Cristiano Ronaldo, take a bow. Gemuruh pujian yang melambung di Old Trafford pada 16 Agustus 2003, saat hujan turun membasahi rumput dan sorotan pertama menyoroti seorang pemuda ajaib bernama Cristiano Ronaldo, seorang jenius muda dengan rambut keriting yang menari bersama bola, membawa kilau bak bintang jatuh yang mendarat di Manchester. Bayangkan decak kagum penggemar yang bergetar seperti angin musim semi, menyambut kedatangan seorang anak emas yang gerakannya memukau, layaknya dewa kecil yang turun ke bumi sepak bola. Di balik kilau karirnya saat ini, tersimpan perjalanan epik tentang bagaimana talenta luar biasa ini dibentuk menjadi robot mesin gol, sebuah ciptaan lahir dari dedikasi tak kenal lelah, pengorbanan penuh cinta dan sentuhan ajaib Sir Alex Ferguson. Ini adalah ode kepada kehebatan awal yang mengubah dunia. Awal itu adalah pemandangan yang memukau hati. Ronaldo tiba dari Sporting CP dengan mahar 12,24 juta pound sterling, membawa senyuman penuh harapan dan kaki ajaib yang seolah bercerita tentang masa depan gemilang. Debutnya melawan Bolton Wanderers adalah pertunjukan, dribble yang memutar kepala penonton, kecepatan yang membuat bek tersandung kagum, dan sorak-sorai yang menggema seperti nyanyian suci. Meski musim pertamanya pada 2003/2004, hanya menghasilkan 6 gol dalam 40 pertandingan, angka yang tampak sederhana di mata skeptis, tiap gerakannya menunjukkan kilauan bakat yang tak terbantahkan. Dia adalah permata yang belum dipoles, puji Gary Neville, rekan setimnya dengan nada penuh kekaguman meski bercampur harap. Kritik pun muncul, menyebutnya egois atau terlalu liar, tetapi di balik itu, ada janji besar yang bersinar terang. Disitulah inti permasalahannya tersembunyi. Bagaimana mengasah permata muda ini menjadi mesin gol yang ditakuti? Sir Alex Ferguson, seorang maestro dengan mata elang, melihat lebih dari sekadar pemuda itu. Ia melihat api kemauan yang membara, tubuh yang bisa ditempa menjadi baja, dan ambisi yang bisa diarahkan menuju keabadian. Tekanan Premier League yang ganas, cemoohan lawan, dan ekspektasi penggemar menjadi tungku yang memanaskan logam mentah Ronaldo. Dia adalah keajaiban yang harus dibentuk dengan hati-hati, kata Roy Keane, kapten saat itu dengan suara penuh respek. Dan disinilah perjalanan epik ini dimulai. Dari pujian awal menuju kejayaan abadi, sebuah kisah yang akan terus dinyanyikan oleh generasi sepak bola. Ronaldo awalnya adalah kanvas kosong yang penuh dengan kilau bakat, namun juga penuh tantangan yang harus dihadapi. Dribblenya yang penuh gairah seringkali berakhir dengan kehilangan bola, dan keputusan di lapangan terlihat seperti anak ajaib yang masih belajar mengendalikan kekuatannya. Musim 2003/2004 menjadi ujian pertama yang penuh liku. 6 gol dalam 40 pertandingan terasa seperti bisikan kecil di tengah harapan besar klub yang haus akan kejayaan. Kritikus dengan nada sinis menyebutnya pemain show-off yang lebih suka menari daripada mencetak gol. Sementara rekan setim seperti Rio Ferdinand mengeluh tentang sikapnya yang kadang terlalu percaya diri, meski tetap mengakui pesonanya. Tubuhnya yang kurus, belum terlatih untuk ketahanan fisik Premier League, membuatnya mudah jatuh di hadapan bek-bek kekar seperti Sol Campbell atau Jamie Carragher. Permasalahan intinya adalah transformasi menyeluruh dari talenta mentah menjadi senjata mematikan. Ferguson tahu Ronaldo memiliki kecepatan seperti angin, visi yang melampaui usianya, dan bakat alami yang jarang ditemui, tetapi ia kekurangan disiplin, kekuatan fisik, dan konsistensi yang dibutuhkan untuk bertahan di tekanan Manchester United. Tekanan untuk membuktikan dirinya di klub dengan warisan megah, dari era Sir Matt Busby hingga kejayaan Ferguson, menjadi beban berat pada pemuda yang baru saja meninggalkan Pulau Madeira dan budaya sepak bola yang berbeda.
Dia bisa jadi bintang terbesar, tapi hanya jika ia mau menyerahkan dirinya sepenuhnya, kata Ferguson, matanya bersinar penuh keyakinan, seolah melihat cahaya keemasan di ujung terowongan. Disitulah tungku panas mulai membakar, dan proses menciptakan robot mesin gol dimulai, sebuah perjalanan yang akan mengubah wajah sepak bola modern. Sir Alex Ferguson seperti seorang pengukir legendaris, mengambil pahat dan membentuk Ronaldo dengan tangan penuh kebijaksanaan dan cinta. Solusi pertamanya adalah disiplin bagaikan emas murni yang tak ternoda. Ia memaksa Ronaldo bangun sebelum matahari terbit untuk lari pagi di udara sejuk Manchester, berlatih tembakan hingga bintang-bintang muncul di langit, dan bekerja dengan pelatih fisik untuk membangun otot yang kokoh. Saya ingin dia jadi yang terbaik di dunia, bukan sekadar bintang biasa, kata Ferguson, suaranya menggema di lapangan latihan Charrington, di mana keringat Ronaldo bercampur dengan tanah basah sebagai bukti dedikasinya. Ronaldo, yang awalnya memberontak dengan semangat mudanya, sering terlihat mengeluh atau menolak instruksi, perlahan menyerah pada rutinitas ini, mengubah kebiasaan dribble liarnya menjadi gerakan yang terukur, efisien, dan mematikan. Dia belajar bahwa kerja keras adalah mahkota kehebatan, kata pelatih fisik Mike Clegg, menyaksikan transformasi itu dengan mata penuh kekaguman. Solusi kedua adalah taktik cerdas yang mengubah Ronaldo dari penutup mata menjadi panduan lapangan yang cemerlang. Ferguson menempatkan Ronaldo sebagai sayap kanan, memanfaatkan kecepatannya yang seperti kilat untuk menerobos pertahanan lawan, sambil mendorongnya belajar mencetak gol dengan insting pembunuh seorang raja. Ia memadukannya dalam serangan balik cepat United, menciptakan harmoni mematikan bersama Ryan Giggs, Paul Scholes, dan Wayne Rooney, yang menjadi bagian dari orkestra merah yang tak terhentikan. Latihan fisik yang intensif meningkatkan kekuatannya, berat badannya naik dari 68 kg menjadi 83 kg dalam 2 tahun, membuatnya mampu bertahan melawan bek-bek kekar seperti Ledley King atau William Gallas. Dia seperti emas yang dipanaskan hingga bersinar terang, siap menjadi mahkota, kata Neville, menyaksikan perubahan yang perlahan mengemuka dengan decak kagum. Musim 2006-2007 menjadi tonggak pertama dalam simfoni kemuliaan ini. Ronaldo mencetak 23 gol dalam 53 pertandingan, membantu United memenangkan Premier League dengan gaya yang memukau. Dia berubah dari anak ajaib menjadi mesin kejayaan, kata Ferguson, tersenyum puas sambil memandang hasil karyanya yang mulia, tetapi tentang membangun pola pikir pemenang, sebuah fondasi yang akan membawanya ke puncak dunia dengan langkah yang gagah. Musim 2007-2008 adalah puncak kelahiran robot mesin gol yang sesungguhnya, sebuah momen di mana ciptaan Ferguson mencapai harmoni penuh seperti simfoni keemasan. Ronaldo meledak dengan 42 gol dalam 49 pertandingan, memenangkan Premier League, Piala FA, dan Liga Champions, serta Ballon d'Or pertamanya, penghargaan yang menegaskan statusnya sebagai salah satu yang terhebat di bumi. Tendangan bebasnya melawan Arsenal yang melengkung melewati tembok pertahanan seperti busur dewa, dan hat-trick mematikan melawan back seperti John Terry, yang sering berhadapan dengannya di laga-laga besar, mengakui ketidakberdayaan dengan nada penuh hormat. Dia seperti mesin yang tak bisa dihentikan, kamu hanya bisa berharap dia kehilangan fokus, katanya dalam wawancara pasca pertandingan. Strategi ganda dan pelanggaran keras diterapkan. Ronaldo menerima 79 pelanggaran sepanjang musim, rekor yang mencerminkan usaha putus asa lawan untuk menghentikan keajaibannya, tetapi ia tetap berdiri, bahkan semakin kuat seperti patung yang tak tergoyahkan. Transformasi ini tidak datang tanpa pengorbanan yang mendalam, sebuah harga yang dibayar dengan tekad, keringat, dan air mata seorang pejuang sejati. Ronaldo dikenal tidur hanya 4 jam per malam, memaksakan diri berlatih hingga ototnya gemetar seperti daun di angin kencang, dan menjaga pola makan ketat, ayam panggang, brokoli, dan air kelapa menjadi ritual suci yang menjaga tubuhnya. Saya ingin menjadi yang terbaik, tidak ada kompromi dalam mimpiku, katanya dalam wawancara dengan Manchester United TV, suaranya penuh tekad yang membara seperti api abadi. Ia bahkan dikisahkan berlatih tendangan bebas di gym pribadi hingga tengah malam, mempelajari sudut dan kecepatan dengan obsesi seorang filsuf, mencari kesempurnaan dalam setiap gerakan.
Hubungannya dengan rekan setim awalnya penuh liku, seperti drama yang memperkaya cerita. Perselisihan dengan Wayne Rooney, yang mencapai puncaknya pada 2006 saat keduanya bersitegang di lapangan melawan Villarreal, di mana Ronaldo dituduh diving, menunjukkan ketegangan awal, di mana ego pemuda ajaib itu sering bertabrakan dengan jiwa tim. Namun, dedikasinya memenangkan hati mereka. Awalnya aku kesal, tapi melihat kerja kerasnya yang luar biasa, aku hanya bisa hormat, kata Rooney, nada suaranya lembut penuh respek. Pengorbanan ini juga memengaruhi kehidupan pribadinya. Ia menjauh dari kehidupan malam Manchester yang menggoda, menolak undangan klub malam dan bahkan mengorbankan waktu bersama keluarga demi latihan yang tak pernah berhenti. Sepak bola adalah jiwaku, dan aku harus memilih jalan ini, kata Ronaldo. Musim 2008-2009, meski United kalah di final Liga Champions melawan Barcelona dalam pertandingan yang penuh emosi, Ronaldo tetap mencetak 26 gol dalam 53 pertandingan, menunjukkan konsistensi mesin golnya yang tak goyah. Kepindahannya ke Real Madrid pada 2009 dengan mahar 80 juta pound sterling, menjadi rekor dunia saat itu, menandai bahwa ciptaan Ferguson telah siap mendominasi panggung global dengan langkah yang megah. Solusi brilian Ferguson meletakkan dasar warisan Ronaldo yang mendunia, sebuah monumen kejayaan yang berdiri tegak di antara legenda sepak bola. Dengan lebih dari 870 gol karir klub dan internasional, 5 Ballon d'Or, 5 trofi Liga Champions, 7 gelar liga di berbagai negara, dan rekor-rekor tak terhitung yang memecahkan batas, ia menjadi simbol kesempurnaan dalam olahraga ini. Penggemar Old Trafford masih menyanyikan namanya. Lagu FIFA Ronaldo bergema di tribun seperti doa suci, mengenang awal terciptanya robot mesin gol yang mengubah nasib klub dengan tangan ajaib. Luka menyakitkan, kritik awal, dari pemain egois berubah menjadi dewa lapangan, sebuah kekuatan yang mengantarkan ia ke puncak. Pengaruhnya meluas, akademi sepak bola di Portugal mengadopsi metode latihannya, anak-anak di seluruh dunia meniru selebrasinya yang menjadi simbol kemenangan, dan pelatih muda mempelajari filosofi kerja kerasnya. Dia adalah bukti bahwa bakat saja tidak cukup, dedikasi adalah raja, kata Jurgen Klopp, mengagumi perjalanannya. Ronaldo sering berbagi cerita tentang keraguan awalnya di United, saat ia menangis sendirian di kamar hotel karena rindu keluarga dan tekanan yang menumpuk. Aku hampir menyerah, merasa tak mampu, tapi Ferguson mempercayaiku seperti ayah, katanya dalam wawancara dengan BBC Sport pada tahun 2020, suaranya lembut namun penuh makna. Hubungannya dengan Ferguson adalah seperti ikatan bapak dan anak yang mendalam. Ferguson mengajarinya disiplin seperti seorang guru bijaksana, sementara Ronaldo memberinya trofi sebagai bukti cinta. Ketika Ferguson pensiun pada 2013, Ronaldo menangis di lapangan setelah pertandingan persahabatan. Sebuah momen langka yang menunjukkan sisi manusiawi di balik mesinnya, menyentuh hati jutaan penggemar. Pengorbanannya juga meninggalkan jejak yang dalam. Ia melewatkan pesta ulang tahun teman, menolak undangan klub malam yang menggoda, dan bahkan mengorbankan waktu bersama keluarga demi latihan yang tak pernah berhenti. Keputusan ini bukan hanya membentuknya menjadi legenda, tetapi juga meninggalkan pertanyaan, berapa banyak kebahagiaan pribadi yang ia korbankan demi keabadian di lapangan hijau? Refleksi ini menambah dimensi pada ceritanya, bukan hanya mesin, tetapi manusia yang bermimpi di balik kilau. Setiap gol adalah teriakan kemenangan yang mengguncang stadion, setiap trofi bukti dari pengorbanan suci, dan setiap dribble adalah puisi yang ditulis dengan kaki seorang seniman. Telah sampailah kita pada penghujung video kali ini. Saya Hasbi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.